Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag menikmati musim pertama yang impresif di Manchester United. Dia pun mengaku punya 3 target besar yang akan diwujudkannya demi mengembalikan kejayaan Setan Merah. Seperti dilansir Manchester Evening News, pada Rabu 15 Februari 2023, Erik ten Hag membicarakan musim pertamanya di MU saat menghadapi Elite Coach Forum di kantor pusat UEFA, Nyon, Swiss. Belum lama ini, dia mengklaim keberadaannya di MU akan menjadi proyek jangka panjang. Erik ten Hag mengatakan punya 3 target besar di MU. Dia ingin menciptakan kultur kemenangan, tim yang hebat, dan memaksimalkan potensi pemain di Manchester United. Erik ten Hag menegaskan tugasnya di Old Trafford bukan hanya tentang melatih tim. Dia harus melakukan lebih besar daripada itu. Barcelona akan menghadapi Manchester United di Camp Nou pada laga leg pertama playoff babak gugur Liga Eropa 2022-2023. Pertandingan Europa League antara Barcelona versus Manchester United ini dijadwalkan pada hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona lolos ke fase ini setelah kalah bersaing dengan Bayern Munchen dan Inter Milan di grup C Liga Champions 2022-2023. Sementara itu, MU adalah runner-up grup E Liga Eropa 2022-2023. Di grup tersebut, MU finish di belakang rival lokal Barcelona yaitu Real Sociedad. Barcelona dan MU saat ini sama-sama berada dalam performa yang apik, namun Barcelona sedikit lebih baik. Barcelona dan MU sudah sering bertemu di pentas Liga Champions, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka berduel di ajang Liga Eropa. Casemiro dijagokan bersinar saat Manchester United melawat ke Barcelona. Pengalamannya akan krusial buat Setan Merah. Manchester United akan bertandang ke Camp Nou pada hari Jumat 17 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama playoff 16 besar Liga Eropa, partai ini menjadi ujian penting buat MU yang sedang dalam tren positif sejak akhir tahun lalu. Sejak November 2022 lalu, MU bangkit dan hanya menelan 1 kekalahan dari 17 pertandingan kompetitif. Dalam periode itu, skuad asuhan Erik ten Hag itu memetik 14 kemenangan. Barcelona akan menjadi tolok ukur yang kredibel jika melihat laju 16 laga terakhir tanpa kekalahan, 15 kali menang. Menang di Camp Nou bakal jadi pesan kuat bahwa MU siap melaju sejauh mungkin dan mencoba menaklukkan Liga Eropa. Mantan bek MU Mikael Silvestre memprediksi satu pemain yang akan krusial buat Erik ten Hag di Camp Nou nanti, yakni Casemiro. Pengalamannya melalui 19 El Clasico selama memperkuat Real Madrid bakal menjadi kunci. Xavi Hernandez mengakui bahwa Manchester United adalah klub yang didukungnya di Inggris. Bahkan di masa lalu, Xavi Hernandez sempat memikirkan opsi untuk menerima tawaran bergabung dengan Setan Merah. Xavi Hernandez sangat identik dengan Barcelona. Xavi Hernandez memulai karir sebagai pemain di La Masia sebelum promosi ke tim utama Barcelona. Xavi akan dikenang sebagai legenda dan salah satu pemain terbaik di posisinya. Menariknya, selain Barcelona, Xavi Hernandez ternyata mengidentifikasi dirinya sebagai fans Manchester United. Bahkan Xavi sempat berpikir pindah ke United saat Ferguson menawarinya pindah. Menurut Xavi Hernandez, ada tekanan yang kuat saat dirinya promosi ke tim utama Barcelona dan disebut sebagai penerus Pep Guardiola.
Sapi muda tidak merasa semua pihak di klub menyambutnya dengan baik dengan status tersebut. Xavi Hernandez meraih banyak sukses bersama Barcelona. Nah, andai pindah ke United, Xavi akan bermain dengan Roy Keane dan Paul Scholes. Bukan tidak mungkin Xavi Hernandez akan meraih prestasi gemilang bersama United di bawah kendali Ferguson. Andreas Christensen mengakui kualitas Marcus Rashford dan mereka berdua akan saling berhadapan saat Barcelona melawan Manchester United di Liga Eropa. Bek tim Katalan Andreas Christensen mengaku tidak sabar melawan musuh yang sering ia hadapi selama waktunya di Inggris. Dengan ia menyoroti salah satu pemain setan merah yang sedang dalam performa positif, yaitu Marcus Rashford. Rashford dalam kondisi sangat baik saat ini. Saya sangat menyukainya. Saya suka cara dia bermain. Dia adalah pemain yang lugas, berbahaya dan kuat, ujar Christensen. Mereka memiliki kualitas hebat dengan cara bermain mereka bagus. Saya pikir Ten Hag akan membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tapi saya pikir kami berada di momen besar. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat. Manchester United telah membekukan Marcus Rashford dari tim utama sejak Januari 2022 lalu karena kasus hukum. Meskipun begitu, United tetap memenuhi kewajiban membayar gaji Greenwood yang nilainya cukup tinggi. Sejak kasus hukumnya mencuat, ada banyak dampak yang harus diterima Greenwood. Pemain berusia 21 tahun bukan hanya dibekukan dari tim utama MU, akan tetapi kehilangan banyak kontrak komersial dengan sponsor. Salah satu sponsor yang memutus kontrak dengan Greenwood adalah Nike. Greenwood juga dihilangkan dari beberapa game sepak bola. Namun menurut The Mirror, Mason Greenwood masih punya kontrak dengan Manchester United. Pemain didikan Akademi United itu bahkan menerima gaji dari pihak klub secara penuh sejak kasusnya mencuat hingga saat ini. Greenwood menerima gaji 100.000 pound sterling per pekan dari United atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Greenwood masih punya kontrak di Old Trafford hingga Juni 2025 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Jumat 16 Februari 2023 adalah tenggat waktu pertama yang ditetapkan oleh keluarga Glazer bagi calon pembeli untuk mengajukan proposal pembelian Manchester United. Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, yang juga memimpin Qatar Sport Investment, adalah salah satu pembeli potensial klub yang bermarkas di Old Trafford itu. Seperti dilansir AS pada Selasa 14 Februari 2023, organisasi yang dipimpin Al-Khelaifi adalah milik pemerintahan Qatar dan bertanggung jawab atas investasi olahraga. Usai Piala Dunia 2022, target Qatar adalah mencari peluang baru di Liga Inggris. Nama Tottenham Hotspur sebelumnya disebut dan selama beberapa minggu terakhir untuk opsi membeli MU berpeluang menjadi kenyataan. Masalahnya adalah peraturan UEFA melarang dua tim dari pemilik yang sama bermain di kompetisi yang sama, sehingga KSI akan membuat Paris Saint-Germain dan MU tidak mungkin bermain satu sama lain jika mereka memiliki keduanya. Satu-satunya cara adalah dengan satu klub bermain di Liga Champions dan yang lainnya di Liga Eropa atau Liga Conference League Eropa. Tetapi itu tetap tidak realistis. Solusi untuk masalah ini sedang dicari. Salah satunya adalah KSI tidak membeli seluruh klub, tetapi sebagian. Cara lainnya adalah agar KSI membeli saham. Ini sudah dilakukan baru-baru ini dengan mengakuisisi 20% kepemilikan Sporting Braga di Portugal. Ada juga otoritas investasi Qatar yang melakukan penawaran. Secara teori, ini adalah entitas yang berbeda dengan KSI, meskipun anggota tertinggi dan pemimpin dalam keduanya adalah orang yang sama, yaitu Emir Qatar. Investor swasta dari keluarga kerajaan Qatar sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran. Dalam hal ini, Al-Khelaifi tidak akan ada hubungannya dengan itu. Alejandro Garnacho mengalami lompatan karir fantastis di musim 2022-2023 ini. Sebelumnya hanya pemain akademi, ia kini menjadi andalan di tim utama Manchester United.
Setelah membawa tim muda Manchester United menjuarai FA Youth Cup, Garnacho kemudian diganjar penghargaan Jimmy Murphy Young Player of the Year. Musim ini, pemain asal Argentina itu juga tampil mengesankan di bawah asuhan Erik ten Hag. Dia mencetak gol senior pertamanya dalam kemenangan 1-0 atas Real Sociedad di Liga Eropa pada November 2022. Youngster itu juga mencetak gol penting dalam kemenangan MU di markas Leeds United pada Februari 2023. Itu menggarisbawahi peran penting Garnacho bagi MU. Beberapa tokoh sepak bola tidak segan membanjiri Alejandro Garnacho dengan pujian. Berikut beberapa di antaranya. Raksasa Turki Fenerbahce ingin menyelamatkan karir Mason Greenwood yang tidak terpakai di Manchester United. Sang pemain memang belum pernah dimainkan kala dijatuhi sanksi oleh klub. Tahun lalu United membekukan Greenwood pasca dirinya menjalani pemeriksaan lantaran melakukan tindakan kekerasan pada mantan kekasihnya. Pengadilan sudah membebaskan sosok asal Inggris tersebut dari tuduhan. Namun United mengklaim jika mereka memiliki proses sendiri sebelum Greenwood bergabung kembali dengan klub. Meskipun begitu, asa untuk melihat jebolan Akademi Setan Merah untuk mentas kembali dalam waktu dekat terbilang sulit lantaran ia sudah setahun tidak bermain. Situasi tersebut coba dimanfaatkan oleh Fenerbahce yang ingin mendapatkan jasa sang pemain. Tuttosport mengklaim jika tim asal Istanbul ini ingin mendapatkan jasanya, mereka sadar bakal menerima kritikan pedas lantaran mengamankan jasa pemain 21 tahun itu. Meski demikian, asa Greenwood untuk mentas kembali di lapangan hijau dipastikan bakal sulit mengingat sedikit opsi yang mau menerimanya kembali. Rumor terkait keinginan Fenerbahce belum bisa dipastikan kebenarannya. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Diogo Costa masih belum pudar. Setan Merah dilaporkan masih ingin merekrut sang kiper di musim panas nanti. Laporan Akbola mengklaim bahwa Manchester United bakal ngotot untuk merekrut Costa di musim panas nanti. Mereka menilai Costa punya talenta yang istimewa. Ia diyakini bisa menjadi kiper terbaik dunia di masa depan. Itulah mengapa MU ngotot untuk merekrutnya karena mereka ingin punya kiper terbaik untuk beberapa tahun ke depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak gentar untuk merekrut Costa meski sang kiper baru menekan kontrak baru di FC Porto. Ini disebabkan dalam kontrak baru Costa terdapat klausul rilis yang memungkinkan ia pergi ke MU. Nilai klausul rilisnya itu berada di angka 75 juta euro. Bagi MU, angka tersebut masih dalam jangkauan mereka. Jadi Setan Merah akan kembali mencoba merekrut Diogo Costa di musim panas nanti.